guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Yarni. Seperti di judulnya dan di thumbnailnya, kalian sudah tahu kalau di video kali ini aku bakal ngebahas perjalanan nge-YouTube di tahun 2020 ini guys. Dari awal sampai akhirnya bisa lolos monetisasi alias udah ada iklannya gitu kan. Tips dan triknya gimana aku bakal share di sini. Pastikan kalian harus nonton sampai habis supaya tidak ketinggalan informasinya. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa untuk like dulu video ini, subscribe dan nyalakan juga loncengnya ya. Terima kasih. Oke, jadi kita bakal langsung aja. Sebenarnya sebelumnya aku udah pernah ngebahas tentang awal-awal nge-YouTube itu gimana di video 1000 subscribers, nanti aku bakal taruh di atas ini. Jadi awalnya aku mulai upload video ke YouTube itu di tahun 2019 bulan April. Tapi itu hanya sekedar saja guys, karena ya suka tampil di depan kamera, suka ngomong, jadi akhirnya ya udah bikin video yuk, terus upload ke YouTube yuk, kayak gitu-gitu aja sih. Di tahun 2019 itu mulai bulan April, tapi tidak ada niatan sama sekali. Jadi kayak 1 bulan 1 kali upload video, kemudian 2 bulan 1 kali upload video. Pokoknya hanya sekedarnya saja. Pengambilan videonya pakai handphone, kemudian editingnya juga pakai handphone. Jadi semuanya serba sederhana. Tapi subscribersnya kan sudah ya 100, 200, 300 lah gitu di tahun 2019. Nah pada saat masuk 2020, seperti yang kita tahu bahwa di tahun 2020 ini merupakan tahun yang sangat spesial karena pandemi COVID-19, sehingga membuat segala aktivitas kita tuh kayak berubah. Aktivitas bisnis online mulai kurang fokus gitu kan. Akhirnya aku memutuskan untuk aku bakal mencoba untuk menjadi YouTuber. YouTuber. Jadi memproduksi video secara rutin. Dibicarakan ke suami, dibicarakan ke mama papa, akhirnya memulai. Di tahun 2020 aku memulai upload video itu di bulan April guys. Jadi kayak 2019 itu terakhirnya bulan November, dan di 2020 aku mulai upload di bulan April. Itu sudah mulai niat untuk 1 minggu 1 kali upload video ke YouTube. Ya sudah, akhirnya mulai bikin. Bulan April produksi 3 video, kemudian di bulan Mei itu aku mulai 1 minggu 2 kali upload video. Ada yang bahkan sampai 3 kali. Jadi mulai dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober itu kayak 1 minggu 2 video, 1 minggu udah ada 3 video. Jadi dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, ya 9 bulan aku menjalankan rutinitas memproduksi video untuk ditayangkan di channel YouTube aku. Itu disebut YouTuber atau belum? Modal yang aku pakai itu masih sama sampai di tahun 2020 itu masih sama. Pengambilan videonya cuma pakai handphone. Editingnya awal-awal tuh masih pakai handphone, pakai KineMaster kan. Nah, tapi semakin ke sini mulai berpindah mengedit video di laptop. Jadi aku mulai pakai aplikasi Filmora. Jadi aku mulai ganti pengeditan video di laptop, tapi pengambilan videonya tetap di handphone gitu guys. Dan aku mulai membuat konten yang berbeda. Bastory inspirasi. Bastory inspirasi itu kalau dalam bahasa Indonesianya adalah bercerita inspirasi gitu kan. Karena bastory itu bahasa Ambon yang artinya bercerita gitu kan. Jadi di bulan Juni aku mulai upload pertama kali bikin konten bastory inspirasi. Itu terinspirasi juga dari cerita teman aku yang dia mau berangkat ke Amerika karena lolos beasiswa kan, Kak Sandra. Jadi aku pengen supaya orang lebih banyak bisa tahu informasi itu, hal-hal yang menginspirasi dari teman aku yang aku ajak. Tidak hanya aku yang tahu dan tidak hanya aku yang menikmati ceritanya, tapi makin banyak orang tahu, makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari ceritanya dia, itu lebih bagus gitu kalau menurut aku. Ya sudah, akhirnya ya udah masuk di YouTube gitu, ajak dia bikin YouTube. Nah, barulah di Bastory Inspirasi baru nambah peralatan yang lebih komplit gitu ya, kayak mulai pengadaan mic
kondensor, kemudian lighting manual dibikin sama suami, dibantu kiri kanan, pakai dos sepatu. Itu bener-bener sederhana sekali. Aku mulai dari yang tidak ada apa-apanya. Jadi mulai dari segitu, mulai beli kain untuk backdropnya, walaupun cuma digantung pakai tali rafia. Oh my god, itu tuh modal peralatan ya. Tapi ini juga modal followersnya sedikit sekali guys. Jadi kayak followers di Instagram seuprit, tidak ada yang kayak gimana-gimana. Pokoknya bener-bener memulai dari merintik, merontak banget guys. Dan di Facebook ya lumayan lah. Kalau Facebook aku jadi orang yang paling kayak orang gila. Setiap kali video ditayangin itu kayak langsung bener-bener nginbox ke semua orang, minta ini nonton, jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe, gitu-gitu lah. Itulah awal-awalnya kayak gitu. Nah akhirnya dengan modal berani, modal nekat kayak gitu, aku mulai bikin terus. Ternyata Embasor Inspirasi banyak yang suka, bikin lagi terus mulai naik. Jadi kayak dalam 1 minggu kita itu upload video, misalnya 1 kali, 2 kali atau 3 kali, itu walaupun yang nontonnya masih sedikit, maksudnya viewsnya sedikit, tapi kalau kita rutin, percayalah guys, kalian pasti akan mendapatkan kayak orang yang nantinya kayak menunggu lagi video berikutnya. Jadi ya sudah mulai konsisten kayak gitu, subscribersnya menambah, jam tayangnya menambah kayak gitu. Oke, terus ini kan mau ngejarnya itu ke menjadi partner YouTube kan, biar dapat AdSense. Dan syarat untuk ada dalam program partner YouTube ini adalah memiliki 1000 subscribers dan 4000 jam tayang. 1000 subscribers itu kalau kalian udah capai, belum tentu jam tayangnya juga langsung mencapai 4000. Nah, jadi waktu itu dari bulan April rutin sampai di bulan Desember itu 1000 subscribers kan udah mulai tercapai kan. 1000 subscribers sudah tercapai tapi jam tayangnya belum nih. Ya udah upload terus, pokoknya rajin. Intinya adalah tidak boleh berhenti guys. Pepet terus. Jadi mulai upload terus. Tapi aku mulai setiap hari tuh kayak ngecek jam tayangnya berapa gitu. Puji Tuhan di tanggal 12 Desember 2020 aku pas bangun pagi dan lihat itu udah 4003 jam tayang dan centangnya udah hijau dua-duanya dong. Nah jadi kayak gitu. Jadi pas waktu lihat itu udah seneng banget rasanya. Oh my god, finally, akhirnya diriku juga akhirnya membuktikan bahwa ya diriku bukan siapa-siapa gitu kan, tapi ternyata bisa memenuhi syarat 1000 subscribers dan 4000 jam tayang. Jadi waktu 12 Desember itu subscribers aku 1280 subscribers dan 4003 jam tayang guys. Bener-bener itu kayak langsung saya akhirnya lulus syaratnya gitu kan. Pas tahu langsung udah ada persyaratnya udah oke, langsung ada pilihan di bawahnya yang muncul. Nah ini pilihannya yang muncul apply now untuk dimonetisasi. Kemudian ada 3 step setelah lolos syarat 1000 subscribers dan 4000 jam tayang itu, langsung diarahkan untuk membuat akun Google AdSense. Dibuat juga langsung hari itu. Step ketiga itu kita kayak membutuhkan beberapa hari karena kita ditinjau, channelnya ditinjau, dan banyak yang bilang kalau ditinjaunya tuh kayak sampai lama, kayak 1 bulan, 2 minggu, 3 minggu. Tapi ternyata jadi kayak setelah aku mengajukan untuk ditinjau channelnya, dan puji Tuhannya lagi dan luar biasanya adalah cuma 3 hari guys aku ditinjau channel YouTube-nya dan langsung lolos, di approve setelah 3 hari. Cuma 3 hari guys. Luar biasa itu rasanya tuh kayak seneng banget. Kalau kalian tanya kok bisa cuma 3 hari? Aduh kenapa sampai cuma 3 hari aja di monetnya? Nanti aku bakal bahas lagi di video yang lain karena nanti bakal panjang banget video ini ya. Jadi setelah itu aku lolos monetisasi di tanggal 14 Desember 2020 dan aku mendapatkan email ini. Setelah ditinjau channel kita, ternyata kita harus mengaktifkan lagi fitur monetisasinya itu guys. Jadi kayak on kan dulu dolarnya supaya semuanya berwarna hijau. Jadi per hari itu tanggal 14 Desember semua video yang ditonton di channel YouTube aku
tentunya udah mulai ada iklannya. Dolarnya udah kelihatan warna hijau dan baru terhitung sejak hari itu yang dinonton orang barulah yang dibayarkan gitu dari pihak YouTube ke kita, ke channel kita gitu. Nah, jadi itulah perjalanan aku akhirnya sampai bisa lolos monetisasi, guys. Memulai semuanya dari bukan siapa-siapa, modalnya tidak ada apa-apanya, orangnya juga bukan siapa-siapa gitu kan, tapi aku bisa membuktikan bahwa wow, ternyata bisa kok. Buat aku cuma ada 3 kunci. Yang pertama, ya benar-benar harus menyukai, harus mencintai apa yang kalian bikin ini gitu kan. Kalau kalian mau benar-benar fokus untuk memulai karir sebagai YouTuber, menjadi content creator, menjadi influencer, menjadi YouTuber, ya cintai apa yang kalian lakukan, guys. Karena orang bisa menikmati video kita ya karena kita menikmati apa yang kita tayangin, apa yang kita bikin di video ini gitu kan. Jadi orang yang menonton juga menikmati. Yang kedua adalah konsisten, guys. Konsisten itu penting banget. Jadi kalender yang aku bikin, yang di dalamnya tuh semua aku tulis semua jadwal-jadwal tayang, aku stabiloin setiap hari apa harus tayang. Pokoknya semuanya aku tandai, guys. Jadi itu membuat kayak belajar untuk konsisten. Kemudian yang ketiga, kita harus kreatif karena kita harus punya banyak ide gitu untuk bikin video ini. Bikin video apa ya? Selain ini bikin apa lagi ya, kayak gitu. Segala macam jenis video itu dicoba, guys. Karena nanti kalian bakal tahu, oh ternyata aku oke-nya di bagian video yang kayak gini. Oh ternyata aku lebih cocok di yang kayak gini, kayak gitu. Terus ya yang terakhir ya kalian pasti harus berdoa supaya channel kalian juga dipakai untuk hal-hal yang positif, untuk bisa menjadi manfaat juga buat banyak orang gitu kan. Jadi buat teman-teman yang sementara lagi pengen memulai untuk menjadi YouTuber, untuk menjadi content creator, untuk menjadi influencer, atau teman-teman yang udah memulai tapi lagi stuck gitu, jangan berhenti, semangat terus. Karena siapa lagi yang bakal nyemangatin kalian kalau bukan diri kalian sendiri, guys. Paling penting untuk memotivasi diri sendiri. Orang lain tuh nomor 2, nomor 3. Yang paling penting, yang paling utama adalah diri kalian sendiri. Harus bener-bener bisa memotivasi diri sendiri dari dalam diri gitu ya. Itu aja dari aku. Kalau kalian mau bertanya, apapun yang kalian mau tanyakan, silahkan tulis di kolom komen. Nanti aku bakal jawab. Terima kasih untuk kalian sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi teman-teman semua. Dan kita berjumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!